Meski telah memperbaiki masalah finansial, bahkan mampu merekrut beberapa pemain baru, nyatanya Barcelona masih punya kendala menjelang berlangsungnya musim baru. Di bawah arahan Presiden Joan Laporta dan pelatih Hansi Flick, skuad Blaugrana memang menuju ke arah positif untuk jangka panjang. Namun masalah musim lalu masih terus berulang soal pendaftaran pemain baru yang terkendala. Kiper rekrutan anyar dari Espanyol, yakni Joan Garcia, terancam bisa terlambat didaftarkan. Tak hanya itu, permasalahan ban kapten juga menjadi isu internal yang masih terus dipertanyakan publik. Dan plot twistnya, semua itu berhubungan dengan nama besar. Sang pemain yang paling lama membela klub ialah Ter Stegen. Pemulihan kiper asal Jerman ini mulai menunjukkan tanda-tanda membaik. Namun bukannya menambah semangat tim, Ter Stegen justru dicap sebagai masalahnya. Sampai-sampai nggak dianggap. Lantas apa yang sebenarnya menimpa Ter Stegen? Let's go, kita bahas satu persatu. Marc-Andre Ter Stegen, satu nama yang dulu dieluk-elukan sebagai pilar terakhir yang bisa diandalkan di bawah Mister Gawang Camp Nou. Kini justru menjadi pusat dari drama internal yang mengguncang fondasi Barcelona. Sebuah ironi yang sangat sulit diterima oleh fans lama Blaugrana yang dulu memuja ketenangan dan refleks emas Ter Stegen. Kini harus melihatnya dijadikan kambing hitam oleh sebagian fans serta jajaran internal klub, dan itu baru permulaan. Semua bermula dari sebuah pengumuman sederhana. Di tanggal 24 Juli lalu, Ter Stegen menulis di media sosial pribadinya bahwa ia harus kembali naik meja operasi untuk cedera punggung yang dideritanya sejak musim lalu. Dalam pernyataannya, ia menyebut akan absen sekitar 3 bulan. Sekilas terdengar wajar, pemain mengabari fans, memberikan kejelasan, membagikan kabar pemulihan. Tapi di balik kalimat-kalimat sederhana itu, tersembunyi percikan api konflik internal yang siap membakar kamar ganti Barcelona. Sebagian fans dan anggota Dewan Barcelona, menurut laporan dari Football Espana, dikabarkan marah besar. Mengapa? Karena pernyataan itu dikeluarkan tanpa sepengetahuan klub. Bahkan ketika Barca kemudian merilis pernyataan resmi, mereka hanya menyebut bahwa Ter Stegen menjalani operasi, tanpa menyebutkan durasi absennya. Kata-kata 3 bulan yang disampaikan si pemain ternyata menjadi titik kritis. Jika prediksi itu benar dan masa depan Ter Stegen bisa diklasifikasikan sebagai cedera jangka panjang. Menurut regulasi La Liga, maka Barca bisa memanfaatkan slot kosongnya untuk mendaftarkan kiper baru. Dan disinilah letak masalahnya, Barcelona sudah punya target utama, mendaftarkan Joan Garcia, kiper muda berbakat dari Espanyol, yang digadang-gadang sebagai kunci kiper masa depan klub. Namun karena kondisi finansial yang masih rapih, maka mendaftarkan pemain baru bukanlah perkara gampang. Satu-satunya cara, jika seorang pemain cedera lebih dari 4 bulan, maka klub bisa mengisi slotnya dengan pemain baru. Asalkan gajinya tidak melebihi 80% dari si pemain yang digantikan. Musim lalu, Barca pakai trik ini saat Andreas Christensen absen panjang, lalu Dani Olmo didaftarkan mengisi tempatnya. Dan di musim baru ini, mereka ingin ulangi hal serupa dengan Ter Stegen, dan Joan Garcia jadi kandidat pengisi slotnya. Ia bahkan sudah sering kali dijajal pada tur pramusim. Tapi Ter Stegen gak tinggal diam. Dan secara halus tapi menusuk, ia membuat pengumuman yang seolah menutup celah itu. Sebagian pihak menilai pernyataan sang kiper adalah bentuk penolakan terhadap rencana klub, bahwa dia tidak ingin dijadikan korban proyek masa depan, bahwa dia tidak rela digantikan, bahkan hanya sementara, oleh seorang kiper muda yang belum punya sejarah apa-apa di klub sebesar Barca. Masalah ini semakin meruncing karena Ter Stegen merasa dikhianati. Ya, menurut laporan internal, rekrutan Joan Garcia dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari sang kapten tim. Untuk seseorang yang sudah 10 tahun membela klub, yang menggantikan Bravo, yang pernah memenangkan treble, yang jadi benteng terakhir saat Messi tak lagi ada, kini terasa terpinggirkan seperti itu, tentu memantik bara api. Apalagi status Ter Stegen saat ini adalah kapten utama Barcelona setelah kepergian Sergi Roberto.
Namun, nyatanya tak ada komunikasi formal, tak ada diskusi, hanya keputusan sepihak dan publikasinya diam-diam. Di tengah ketidakpastian tersebut, muncul kabar beberapa pihak di internal Barcelona menginginkan Ter Stegen dicopot dari jabatan kapten. Namun ada satu hal yang selama ini dijunjung tinggi oleh Barcelona bersama sang rival Real Madrid adalah tradisi kapten berdasarkan senioritas. Bukan voting fans, bukan polling media, bukan soal karisma. Jika kau pemain paling lama di klub, maka kau yang mengenakan ban kapten. Begitulah Pep Guardiola, begitu juga Xavi, bahkan Raul dan Iker Casillas di Madrid dulu pun dihormati dengan prinsip itu. Namun kini tradisi itu dipatahkan karena Ter Stegen dianggap tidak layak, karena ia dianggap tidak mau berkorban. Dan yang paling jadi sorotan, ia tidak sudi duduk di bangku cadangan meskipun hanya 1-2 bulan, hanya untuk mempermudah klub mendaftarkan pemain baru. Karena ia lebih memilih status daripada proyek jangka panjang. Sikap yang tidak bisa diterima oleh internal manajemen Barca yang kini sedang membangun fondasi baru bersama Hansi Flick. Di tengah pusaran isu, Hansi Flick akhirnya buka suara. Dalam konferensi pers, pelatih asal Jerman itu menegaskan bahwa ia tidak memutuskan kapten secara sepihak. Tim selalu menjadi pihak yang memutuskan kapten, seperti yang sudah dilakukan di masa lalu. Biasanya, dilakukan 2 minggu sebelum musim dimulai, ujar Flick kepada wartawan, dikutip dari Goal.com. Namun publik tahu, pernyataan itu hanyalah bentuk diplomasi, bukan klarifikasi tuntas. Sebab dibalik semua itu, desakan agar Ter Stegen dicopot terus menggema. Apalagi beberapa nama sudah disebut-sebut akan menggantikannya. Kini publik Camp Nou mulai berspekulasi. Rapinya disebut-sebut tampil jadi kapten utama. Ronald Araujo sudah menjadi kapten kedua musim lalu, punya jiwa tempur dan dicintai fans. Frenkie de Jong jadi kapten ketiga, punya pengalaman dan etika profesional tinggi. Pedri, pemain muda yang digadang-gadang sebagai jantung tim masa depan. Gavi bahkan sempat kenakan ban kapten dalam uji coba. Semua opsi terbuka, dan untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade, ban kapten tidak otomatis jatuh ke tangan pemain paling senior. Karena Ter Stegen, sang kapten, dinilai tak bisa menginspirasi perubahan, karena ia tak menunjukkan keinginan untuk berkorban. Atas hal ini, spekulasi lain mulai berhembus. Laporan menyebut Barcelona siap menjual Ter Stegen. Namun bukan perkara mudah, kiper 33 tahun itu masih terikat kontrak hingga 2028 dan ia hanya akan hengkang jika ada klub yang cocok dan mampu menampungnya atau Barcelona membayar kompensasi sisa kontraknya. Mengingat gajinya termasuk yang tertinggi di skuad saat ini, jelas Barcelona ingin melepas beban itu dari neraca keuangan mereka. Namun menjual kiper utama dengan status kapten tim dan dalam kondisi cedera panjang jelas bukan hal yang bisa dilakukan sembarangan. Saat ini, semua tinggal menunggu waktu. Pihak medis independen dari La Liga akan menilai apakah cedera Ter Stegen masuk dalam kategori jangka panjang atau tidak. Jika ya, maka Joan Garcia bisa resmi didaftarkan. Dan jika itu terjadi, maka peran Ter Stegen di klub ini mulai resmi terpinggirkan. Publik Camp Nou pun terpecah. Sebagian masih membela sang kiper, menyebutnya legenda hidup yang layak dihargai. Tapi sebagian lain menganggap sudah waktunya era baru dimulai. Dan jika Ter Stegen tak mau berkorban, maka ia tak pantas lagi disebut pemimpin. Namun dengan pernyataan tegas dari Hansi Flick tadi soal Ter Stegen, jelas pelatih asal Jerman itu menghormati proses internal klub dan kepercayaan pemain. Kini, keputusan akhir mengenai kapten musim 2025-2026 diperkirakan akan diumumkan dalam beberapa minggu ke depan menjelang dimulainya kompetisi resmi. Untuk saat ini masa depan ban kapten Barcelona masih ditentukan oleh suara mayoritas di ruang ganti, bukan oleh rumor atau tekanan dari luar. Pada intinya, kisruh ini bukan sekedar soal siapa yang memakai ban kapten atau siapa yang berdiri di bawah mister gawang Camp Nou saat musim baru dimulai. Ini tentang transisi kekuasaan, tentang ego versus pengorbanan, tentang bagaimana sebuah klub sebesar Barcelona mencoba menggeser tradisi lama demi ambisi jangka panjang.
Ter Stegen dalam segala kontribusinya selama 1 dekade terakhir tetaplah bagian penting dari sejarah klub. Tapi sejarah sebagaimana waktu tak bisa dihentikan. Di era di mana proyek masa depan menjadi prioritas utama, bahkan seorang legenda pun bisa tergeser jika tak sejalan dengan visi klub. Barcelona kini di persimpangan antara menghormati masa lalu atau memberi tempat kepada masa depan. Dan seperti yang telah terjadi berkali-kali dalam sejarah sepak bola, hanya mereka yang bersedia beradaptasi yang akan bertahan. Akhir dari drama ini mungkin belum datang dalam hitungan hari, tapi satu hal sudah jelas. Di bawah arahan Hansi Flick dan tekanan era baru, Camp Nou sedang menulis ulang aturan mainnya. Dan entah Ter Stegen akan jadi bagian dari bab selanjutnya atau sekedar catatan kaki yang dikekang. Gimana menurut kalian?